Art collectors, they like to show off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal film diperlihatkan dua orang remaja yang bernama Jack dan Drew yang menghabiskan waktunya bersama. Setelah itu mereka berdua bermain poker dan tak lama temannya Mikey datang dengan membawa sejumlah uang. Dengan uang itu mereka jadikan taruhan dalam bermainnya. Kelima orang ini merupakan sahabat, ada Paul dan Alex juga. Dengan taktiknya Jack berhasil memenangkan permainan itu. Mikey minta dikembalikan uangnya karena itu sebenarnya adalah uang yang akan dipakai untuk membeli obat ibunya. Jack bilang jika Mikey ingin uangnya kembali dia harus lompat ke bawah. Tapi kemudian kakaknya Paul datang, namanya Victor. Dia berlaga seperti seorang preman meminta uang itu untuk dirinya. Namun Jack menantang Victor untuk bermain poker dengannya. Jack memasang muka datar atau poker face padahal dia telah menang. Dan terjadilah keributan. Drew membantu Jack melarikan diri. Sampainya di darat, Jack mengembalikan uang $10 milik Mikey. Jack tumbuh menjadi pria dewasa. Dia sangat berminat terhadap seni, terutama dalam bidang lukisan. Jack kemudian duduk terpaku melihat beberapa lukisan yang mengingatkan dia akan masa remajanya. Kemudian ada seorang mahasiswa yang diam-diam memotretnya. Mahasiswa itu meminta izin kepada Jack agar fotonya dijadikan sebuah lukisan. Dia yang akan melukisnya. Dia juga meminta Jack untuk menyebutkan nama dan pekerjaannya. Jack bilang dia adalah seorang penjudi poker. Jack kemudian datang ke sebuah tempat yang jauh untuk menenangkan dirinya. Di sana dia bertemu dengan seorang tetua. Tetua itu menasihati Jack bagaimana dia harus menjalani hidup dengan melepaskan semua bebannya. Setelah selesai dari meditasi, sang tetua memberikan Jack sebuah tas yang berisi serum kebenaran. Cukup dengan beberapa tetes saja orang akan bercerita dengan jujur. Tapi jika dipakai lebih dari 10 mili, serum itu akan mematikan. Jack merupakan pengusaha yang sukses. Dia dan Drew pada tahun 94 menciptakan game poker online untuk yang pertama kalinya. Setelah itu klien mereka berpindah menjadi orang-orang pemerintahan. Jack mempunyai seorang putri yang bernama Rebecca. Rebecca sangat merindukan ibunya yang meninggal 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang Jack sudah memiliki istri baru yang bernama Nicole. Setelah itu adegan berpindah saat Jack memanggil pengacaranya yang bernama Sam. Selain sebagai pengacara, Sam ditugaskan sebagai asistennya. Jack memberitahu Sam rencananya jika dia akan mengundang keempat orang temannya untuk datang ke rumah. Yang pertama adalah Mikey yang terlihat sederhana, kemudian Paul yang bekerja sebagai menteri, dan yang terakhir adalah Alex, seorang penulis buku. Mereka bertiga bertemu dengan Sam. Sam bilang ketiga orang temannya Jack harus memilih mobil mewah yang sudah disiapkan. Mereka akan berkendara selama 90 menit ke depan untuk tiba di rumah Jack, dan setiap mobil sudah dipasangi GPS. Tapi Jack meminta mereka untuk balapan. Karena Mikey meminum alkohol, Sam yang menyetir. Jack memantau mereka dari atas dengan helikopternya. Di tengah jalan, Paul menelpon seseorang. Dia bilang batalkan rencana untuk ke rumah Jack karena Jack sedang ada di rumah. Sementara itu, di rumah Jack terlihat sedang menyiapkan gelas untuk teman-temannya, tapi dia memakai sarung tangan. Singkat cerita, Alex sampai lebih dulu, disusul dengan Sam dan Mickey, baru Paul. Semua orang yang datang terlihat memiliki masalahnya masing-masing. Mickey juga membawa sebuah pistol yang disembunyikan olehnya. Dan akhirnya mereka semua bertemu dengan Jack. Jack mengajak semua temannya untuk bersulang. Setelah itu dia bilang mobil yang mereka pilih tadi yang mereka kendarai sampai di sana menjadi milik mereka. Anggap saja itu merupakan hadiah dari Jack. Mereka cukup tanda tangan saja, atau mereka bisa menukarnya dengan chip yang bernilai $5 juta untuk taruhan. Jadi Jack menyuruh temannya untuk memilih apakah mobil atau mereka bermain. Yang menang membawa pulang semua uangnya. Alex menolaknya, dia tidak ingin mobil dari Jack ataupun chipnya. Tapi Mickey bilang dia lagi butuh uang, jadi dia bersedia untuk bermain. Begitu juga dengan Paul. Dan dengan terpaksa Alex mengikutinya.
Sam menyerahkan dokumen yang sudah ditandatangani oleh teman-temannya Jack. Setelah itu mereka datang. Mickey memberikan gelasnya kepada Sam, tapi Sam terlihat begitu ketakutan. Dia langsung mengelap tangannya. Good evening, gentlemen. I'm your dealer for tonight. Norway by Texas Hold'em, winner takes all. Permainan dimulai. Mereka berlima akan memainkan Texas Hold'em, yang masing-masing orang memegang chip yang bernilai 5 juta dolar. Awal-awal permainan, Alex sudah menyerah. Permainan terus berlanjut. Mickey terlihat ambisius untuk menang. Setelah itu, Sam yang keluar. Pemain tersisa 3 orang. Mickey memasang taruhan 2 juta dolar. Paul tidak berani, dia pun keluar. Tersisa Jack dan Mickey, dan setelah dibuka, ternyata kartu mereka adalah sama, sehingga kemenangan dibagi rata. Rebecca, putri Jack, menemukan berkas atau file di meja ayahnya yang bertuliskan nama dirinya dan nama teman-teman ayahnya yang sekarang sedang bermain. Ronde kedua dimulai. Permainan kali ini berjalan santai, diselingi obrolan dan tawa. Hanya Jack saja yang terlihat diam. Mereka saling bercerita tentang hal-hal lucu satu sama lain. Scene kembali ke Rebecca. Dia menelpon Nicole, ibu tirinya. Dia bertanya tentang keadaan ayahnya yang tidak baik-baik saja karena dia melihat surat wasiat yang ditulis ayahnya. Nicole bilang dia akan menjemput Rebecca dan membicarakan masalah ini dengan datang ke rumah ayahnya. Singkat cerita, Drew datang di tengah-tengah permainan. Permainan berhenti sebentar, mereka mengobrol kembali. Tapi semua orang terlihat mulai berkeringat dan lelah. Jack kemudian bilang jika mereka telah diracuni. Jack telah mengoles racun itu ke gelas yang mereka minum di awal scene. Racunnya telah menyebar ke tangan, ke muka, dan sekarang sudah mengalir ke darah. Semua orang masih tidak percaya, sampai Jack bilang jika dia menderita kanker pankreas yang sudah tidak bisa diobati. Dia ingin semua temannya ikut merasakannya juga. Mickey kemudian mengeluarkan pistolnya. Pistol itu dia bawa untuk bunuh diri di depan teman-temannya. Mickey merupakan seorang pecandu alkohol. Hidupnya tidak bahagia. Dia tidak takut untuk mati. Berbeda dengan Paul yang tidak ingin mati karena punya tanggungan istri dan anak. Tapi kata Drew, semua rekening Paul tidak ada dananya. Paul bilang dia diperas oleh seseorang yang mengancam menyebarkan videonya dengan seorang wanita. Di sini semua orang telah berkata jujur ya, efek dari racun itu. Paul bilang orang yang memerasnya adalah Victor, kakaknya sendiri. Paul menyuruh Victor untuk mencuri lukisan dari tempat Jack karena Paul sudah tidak punya uang lagi untuk diperas. Di lain sisi, Rebecca dan Nicole telah sampai di tempat Jack. Victor sudah berada di depan gerbang rumah Jack. Dia menggunakan pelayan di sana untuk membuka pintu itu. Alex kemudian berkata jujur jika dia telah berselingkuh dengan istri muda Jack, yaitu Nicole. Nicole juga telah mengandung anaknya. Jack bilang mereka semua tak akan mati karena dia hanya mengoleskan beberapa tetes saja. Sebenarnya Jack ingin teman-temannya bercerita kepadanya tentang kesulitan apa yang mereka miliki selama ini. Jack ingin semua temannya terbuka. Sam kemudian berkata jika Jack sebenarnya telah menyiapkan dana untuk teman-temannya itu. Dia juga keceplosan bicara. Racun sudah mengalir ke tubuhnya. Alarm rumah Jack kemudian berbunyi, bertanda jika Victor telah masuk ke sana. Jack mengajak teman-temannya untuk masuk ke dalam ruang panik. Victor membawa seorang kurator lukisan dan satu anak buah yang memegang senjata. Mereka terus berkeliling rumah, melihat-lihat lukisan milik Jack. Jack terus memantau mereka dari tempatnya berada. Victor dan teman-temannya masuk ke tempat mereka bermain poker. Victor kemudian memegang gelas itu dan meminumnya. Victor juga menyuruh anak buahnya untuk berkeliling mencari orang-orang yang telah bersembunyi. Kurator bilang lukisan yang ada di sana jika dijual di pasar gelap harganya masih tetap mahal. Drew menyarankan kepada Jack untuk menyerang Victor secara bersama-sama. Tapi sayangnya peluru yang ada di Mickey hanya ada satu. Anak buah Victor kemudian kembali. Dia melaporkan jika tidak ada orang dimanapun. Victor mulai terlihat lemah dan berkeringat. Racun telah menyebar ke tubuhnya. Kurator dan anak buahnya menemukan lukisan yang sangat mahal. Keadaan menjadi kacau ketika Nicole dan Rebecca masuk ke dalam. Nicole dan Rebecca berusaha untuk melawan, tapi akhirnya mereka tertangkap. Jack nekat memberanikan diri. Dengan berbekal satu peluru dari pistol Mickey, dia keluar menemui Victor. Jack menyarankan mereka cukup mengambil satu lukisan saja di sana, lukisan yang paling mahal yang seharga 200 juta dolar.
Victor pun terpancing, menyuruh anak buahnya dan sang kurator untuk menuju ke sana. Sedangkan Victor sendiri yang akan menjaga Sandera. Jack terus memperlambat waktu agar racun terus berjalan di tubuh Victor. Jack juga menawarkan penawar kepada Victor. Dia bilang penawarnya ada di berangkas. Sementara itu, teman-teman Victor pun keluar dari ruangan untuk melawan penjahat dan kurator itu. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkannya. Jack memancing Victor dengan mengeluarkan sejumlah uang cash. Kemudian dia mengisi racun itu dalam dosis yang banyak. Victor memukulnya dan mengambilnya. Dia pikir itu adalah penawar racun. Dan setelah disuntikan, keadaan Victor menjadi semakin memburuk. Di sisi lain, tanpa sadar, sang kurator menembak lukisan yang seharga 200 juta dolar itu. Victor keluar ruangan, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, dan Victor harus meregang nyawa di luar. Jack segera membuka ikatan Rebecca dan Nicole. Nicole pun kembali pada Alex. Di akhir film, semua orang berkumpul untuk mendengarkan surat wasiat yang Jack tulis. Jack telah membagi hartanya untuk 21 badan amal. Kemudian untuk teman-temannya yang dimulai dari Drew, Jack menyerahkan bisnis online-nya sepenuhnya kepada Drew. Kemudian Paul, Jack memberikannya 50 juta dolar, berharap dia berhenti menjadi menteri karena politik itu kotor. Nicole dan Alex juga mendapatkan 50 juta dolar dan dana tersendiri untuk anak mereka. Mikey diminta ikut rehabilitasi selama 12 bulan ke depan untuk mengobati kecanduannya. Setelah itu dana 50 juta dolar akan masuk dalam rekeningnya. Dan yang terakhir adalah putrinya yang memiliki sisa harta ayahnya. Jack percaya jika Rebecca akan baik-baik saja. Kemudian di sebuah galeri lukisan terlihat foto Jack terpajang di sana. Mahasiswa yang dulu meminta fotonya untuk dijadikan lukisan bagi dirinya. Filmnya bukan tentang judi ya, melainkan lebih tentang ke arah persahabatan. Semoga menghibur dan jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.